Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Tolong yang pimpin doa siapa hari ini boleh? Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Yuk kita mulai dengan dokumentasi dulu. Siap ya? Sambil senyum. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, baru 7 anak, berarti masih ada 3 anak atau 4 anak yang masih belum ini. Di hari ini, nah gitu ya, kita akan belajar pembuatan naskah dulu, gitu ya, pembuatan video sesuai naskah. Nah, berarti sebelum kita belajar membuat video yang sesuai naskah, nah atau skenario, nah kita harus tentunya mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, nah kita lanjut yang berikutnya. Setiap materi yang mau kalian pelajari di hari ini, suatu saat Bapak berharap gitu ya, kan kita ini kan multimedia gitu, bilang multimedia. Bapak berharap ketika kalian lulus gitu ya, diharapkan dari kamu akan muncul skenario-skenario yang lebih baik dan lebih bisa dibilang ya lebih bisa meramaikan dunia perfilman gitu ya. Bapak mau tanya nih, pembelajaran minggu kemarin adakah yang masih ingat? Ada yang masih? Oh, masih ingat. Tentang apa, Wiyandri, kalau boleh tahu? Itu ditulis teknik gerakan kamera. Oh, iya, ya, benar ya. Ada apa aja sih kalau misalnya kamu tahu di teknik pergerakan kamera itu, pergerakan-pergerakannya yang Bapak ajarkan di minggu lalu? Gerakannya tuh ada panning, ada tilting, ada stop, kemarin apa lagi ya? Ada crab, Yes. sama dolly, Pak. Oke. Kita kasih dulu aplausnya untuk temannya gitu ya yang sudah memberikan jawabannya gitu ya. Boleh dikasih aplaus, boleh dikasih emoticon ya. Kita belajar tadi benar yang apa yang dibilang sama Wiyandri gitu ya. Kita belajar teknik pergerakan kamera. Nah, di situ nanti ada pergerakan kameranya, ada tilting, kemudian ada panning, ada crab dan segala macam lainnya gitu ya. Vivi boleh dibantu membaca, Vi, kompetensi dasar yang kita pelajari di hari ini. Kompetensi dasar 3.16, menganalisis skenario dalam pembuatan video. Terus 4.16, membuat skenario dalam pembuatan video. Belajar tentang pengetahuan, yaitu menganalisis, dan di 4.16 kita akan belajar bagaimana kita membuat skenario dulu. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Satu, menyusun skenario dalam pembuatan video, sama merancang skenario dalam pembuatan video. Kamu sudah belajar proses pembuatan video pendek yang efektif. Nah, Bapak mengharapkan, atau kita semua mengharapkan di hari ini, yang pertama, kamu mampu menyusun skenario. Kemudian yang berikutnya, mampu merancang. Nah, setelah menyusun, kamu merancang skenario yang baik. Kita akan belajar yang pertama itu bagaimana tahapan-tahapannya. Gitu ya, tahapan-tahapan dalam pembuatan atau penyusunan sebuah skenario. Kita akan melihat gitu ya contoh skenario dalam pembuatan video. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, adakah yang memberikan motivasi biar kita tambah semangat untuk dalam proses pembelajarannya? Jangan menyerah, tetap semangat. Ya, itu aja motivasi saya. Motivasi jangan menyerah, tetap semangat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Orang lain mungkin bisa mematahkan kaki kita, bisa mematahkan tangan kita, tapi tidak bisa mematahkan semangat kita untuk menjadikan sesuatu atau menjadikan berkarya atau memberikan sesuatu yang lebih hebat. Sumber belajar, ya banyak sebenarnya sumber belajar nanti kamu bisa
Jadi pembuatan skenarionya ini nanti kamu bisa banyak belajar dari sumber belajar yang mungkin ya tidak terbatas, unlimited ya kalau bisa dibilang gitu ya. Nanti kita akan ada diskusi, tanya jawab, kemudian sharing-sharing gitu ya mengenai pembelajaran kita di hari ini. Kalau nggak salah kemarin Bapak sudah dapat laporan ada yang dapat contoh skenario film ya. Saya, Pak. Wow, udah dapat kamu contohnya? Udah, Pak. Ya, boleh bantu share. Nah, ini anak-anakku sekalian, gitu ya. Ini adalah contoh dari screen. Screen-nya apa namanya sebuah film di situ tadi ada judulnya gitu ya. Nah, dari yang ini, yang dialog yang mana, Vi? Itu yang Rio. Yang Rio. Nah, Rio itu penayangannya seperti ini. Bapak mau tanya coba sama Devin, mana Devin ya? Ya, Pak. Ya, Devin, yang nomor 2 ini headingnya yang mana, Vin? Yang Inkamarti di Rio pagi, Bu. Ya, yes. Di sini apakah ada dialognya, Cindy? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Karena itu kayak latar belakangnya doang. Iya. Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Jadi gini Pak, kan tadi kita udah lihat gambaran mengenai contoh skenario kan. Yang saya pengen tanya tuh seberapa pentingkah skenario dalam pembuatan sebuah video Pak? Jadi gini Pak, pembuatan skenario itu sebenarnya penting banget. Biar sebuah cerita itu alurnya jelas. Jadi gini, menurut informasi yang saya dapat dari internet, saya bacain ya. Skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Oke, kita kasih applause dulu, emoticon silakan di situ ya, atau mungkin boleh applause langsung silakan. Kenapa skenario penting? Jadi harus dibuatkan alur. Kenapa? Supaya jelas, biar ceritanya langsung ke tujuan. Ini nanti yang pertama adalah kamu nanti membuat sebuah skenario. Ingat, rancangnya sesuai dengan, nah ya, di kalian Bapak kasih waktu kurang lebih 30 sampai 35 gitu ya. Kamu rancang nih, silakan ceritanya apa, silakan semenarik mungkin kamu buat. Adakah yang mau ditanya atau masih belum memahaminya? Ada yang mau membuka diskusi terlebih dahulu? Nah, tadi kan saya udah baca bahan ajar yang Bapak kasih. Nah, masih ada yang belum paham nih, Pak. Kan dalam pembuatan skenario itu ada langkah-langkahnya nih, Pak. Nah, langkah-langkahnya itu gimana sih, Pak? Jadi dari informasi yang saya baca di internet, dalam menentukan tema film, karena tema adalah unsur yang penting dalam satu cerita. Buat isi ceritanya, Pak. Nah, ya habis buat tema, kemudian kita buat premis. Mungkin sebelum ke isi cerita kita bikin alurnya dulu kali ya, Jotam ya. Itu ada tema, kemudian ada premis, kemudian ada alur cerita, kemudian sama isi cerita. Kita kasih emoticon applause dulu buat teman-temannya tadi yang sudah memberikan pernyataan atas jawabannya. Ya, silakan yang mau menampilkan siapa terlebih dahulu, Bapak persilakan. Oke. Nah, ya. Ini contoh dari skenarionya Owen ya. Good job, Owen. Terima kasih. Adakah yang mau memberikan komentar? Dipersilahkan. Menurut saya skenarionya masih kurang, Pak. Kurangnya di mana, Vi? Strukturnya. Wah, kurang strukturnya. Oke. Ya. Judulnya ini The Gabuts, Pak. Kurang lebih sih kayaknya di saya tadi juga. Oke, Pak. Sudah oke ya, sudah bagus ya, sudah sesuai dengan teknik penulisannya ya. Gimana, Wan? Kan tadi kamu yang membuka diskusi nih, setelah kamu tadi presentasi, kemudian teman-temanmu menjawab, kemudian teman-temanmu memberikan masukan. Gimana? Kamu sudah lebih paham atau belum, Wan, atas pembuatan skenario ini, Wan? Iya, Pak, saya jadi lebih paham setelah baca bahan ajar yang Bapak kasih, terus lihat tayangan sama presentasi teman-teman saya tadi, Pak. Bapak mau minta dong evaluasi dari kamu, gimana sih atas pembelajaran hari ini? Oke, jadi dari tayangan, terus presentasi, sama bahan ajar yang Bapak kasih, saya bisa mengevaluasi kalau yang pertama itu dalam pembuatan video atau film, skenario itu sangat penting, karena skenario itu bisa menjadi acuan kita dalam proses produksi nanti. Seperti biasa, kita kasih emoticon applause, emoticon jempol boleh, atau yang lain-lainnya.
Oke, tadi sudah kita sudah melakukan evaluasi, kemudian sudah ada penilaian, nanti tinggal Bapak berikan nilainya. Minggu depan, nah ini karena kita sudah memasuki ujian gitu ya, nanti akan ini Bapak nilai. Jadi kemudian yang berikutnya adalah materi minggu depan, kisi-kisi persiapan UAS. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam Yesus kami berdoa. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Anak-anak jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan gitu ya. Karena akhir-akhir ini Jakarta sedang memasuki zona merah. Jadi Bapak harapkan kalau nggak penting jangan keluar. Kalau mau keluar rumah jangan lupa dipersiapkan. Maskernya dipakai double, kemudian bawa hand sanitizer gitu ya. Nanti setelah dari luar langsung ganti baju, mandi supaya kita terbebas dari virus-virus dan kuman-kuman yang dari luar gitu ya. Jangan lupa minum vitamin untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. God bless you. Tuhan berkati. Dadah. Thank you, Pak. Ya, Thank you, Pak. sama-sama. Terima kasih.